Bab 280, Tangkapan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku mengalihkan pandangan dari batu yang menghiasi tongkat hitam pria itu dan mengamati ketiga tamu yang baru saja datang. Cromwell yang berhidung bengkok dan berkulit pucat bertukar salam dengan sopan tapi singkat dengan kawanan pejabat kota dan anggota keluarga mereka. Kedua siswa yang melihat seumuran saya hampir tidak berbicara karena mereka terus mengangkat dagu dan dada mereka terangkat. Murid perempuan yang disebut sebagai Apene memiliki tubuh atlet dengan kaki panjang dan ramping yang diperkuat oleh seragamnya. Tatapannya yang tajam menatapku di balik poninya yang gelap, membuatku terkesima. Mengabaikan provokasinya sebagai hal yang lucu, aku mengalihkan pandanganku ke pria pirang yang terlihat seperti menghabiskan terlalu banyak waktu di depan cermin. Dibandingkan dengan teman sekolah perempuannya yang kasar, siswa bernama Palisun bertemu dengan semua orang dengan senyuman terlatih yang tampaknya menunjukkan keangkuhannya dengan cara yang lebih tersirat. Melihat remaja yang mengenakan setelan putihnya, yang disulam dengan satu pelindung bahu berhias, saya teringat akan seekor angsa pelangi yang memamerkan bulunya selama musim kawin. Regis terkekeh melihat perbandingan saya, setuju dengan sepenuh hati. Trio itu akhirnya berhasil menghampiri saya. Mengikuti di belakang mereka adalah rombongan warga kota yang melakukan apapun yang mereka bisa untuk menjilat mereka atau bahkan meminta mereka melihat ke arah umum mereka. Suatu kehormatan memiliki seorang ascender di hadapan kita, kata perwakilan yang lebih tua, ekspresinya tidak cocok dengan kata-katanya. Nama saya Cromwell of Blood Mandrake. Ini cucu saya, Apene, dia memperkenalkan sebelum menunjuk ke siswa di sebelah kirinya. Dan murid ini adalah Palisun of Blood Blatter. Kalian berdua, perkenalkan dirimu. Petik 2. Apene menundukkan kepalanya, agak enggan. Apene of Blood Mandrake. Palisun, yang tingginya setinggi saya tetapi dengan tubuh yang lebih besar, mengamati saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Palisun of Blood Blatter, sapanya, melepaskan sedikit mana yang menempel erat di tubuhnya dalam upaya untuk memamerkan kendalinya. Benar-benar angsa pelangi, Regis menilai. Senang bertemu dengan kalian semua. Dan terima kasih sekali lagi, karena telah membawaku bersamamu ke kota Aramor, kataku pada Comer dengan senyum ramah. Dia adalah tiketku untuk keluar dari sini. Bukan apa-apa, jawabnya rendah hati. Mendengar bahwa kota kami dikunjungi seorang pendaki, Penatua Cromwell membawa serta siswa terbaik Akademi Stormcove, Chief Mason menjelaskan. Pandangan perwakilan Stormcove berkedip ke arah kepala kota dengan acuh tak acuh sebelum menambahkan, ya, meski mereka belum bisa dibandingkan dengan Ascender Grey, mereka berdua akan dipindahkan ke Institut Ascender di domain pusat dalam waktu dekat. Aku memandang kedua siswa itu dengan senyum biasa. Selamat sebelumnya. Palisun menjulurkan lehernya untuk mendapatkan inci ekstra itu di atasku saat dia menjawab. Anda tampak sangat muda, pendaki yang terhormat. Saya tidak bisa membayangkan Anda memiliki banyak pengalaman, tapi saya masih ingin mendengar cerita Anda di Relictum. Petik 2. Regis berbulu. Tolong, biarkan aku merendahkan orang ini. Dibawa kita untuk menindas mereka. Ditambah, aku sengaja memancing mereka. Aku dengan cepat mengirim ke Regis sebelum membalas si pirang yang sia-sia. Ini tempat yang menyenangkan untuk berjalan-jalan. Apakah Anda peduli untuk bergabung dengan saya saat saya pergi lagi? Tanyaku sambil mengedipkan mata. Beberapa tawa terdengar dari kerumunan di sekitar kami. Alis Palisun berkedut karena kesal saat dia menahan tawa juga. Maafkan saya saat saya sedang minum, kata Palisun sambil tersenyum paksa. Ayo pergi, Apene. Kedua siswa itu berbalik dan menuju ke salah satu meja di belakang mereka. Ketika mereka melakukannya, saya tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa itu memalukan punggung mereka tertutup, menyembunyikan rune mereka. Tidak memikirkannya, saya membuat diri saya nyaman menghadap Langkan yang menghadap ke pameran. Di bawah ini, pembawa acara yang bertugas memediasi acara meminta para siswa berjalan melingkar untuk melambai ke arah penonton. Sorakan pecah ketika sebagian besar siswa keluar dari lapangan tengah, meninggalkan hanya satu kelompok siswa yang tampaknya berusia sekitar 8 hingga 10 tahun. Hari berjalan seiring kami menyaksikan berbagai acara yang menampilkan kekuatan magis dan fisik para siswa. Siswa caster sudah bangun lebih dulu. Pekerja membawa target dan meletakkannya di sisi berlawanan dari lapangan untuk dicoba dan dipukul dengan akurasi dan kekuatan. Setelah itu, mereka mulai berlari melalui rintangan sambil mengenai target tanpa henti. Meskipun saya tidak memaafkan tentara anak-anak, sangat mengesankan melihat bahkan anak-anak di kota kecil ini dengan mudah melewati rintangan yang rumit sambil menembak seperti pejuang terlatih yang menuju perang. Perang melawan Dicaten. Sialan, aku mengutuk diriku sendiri karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Apapun yang saya lakukan untuk mencoba dan melawan Alakria pada saat ini bahkan tidak akan menjadi kotoran di bawah kuku Agrona. Menelan rasa pahit di mulutku, aku terus menonton sementara siswa Kastor selesai dan pembawa acara meminta perisai untuk naik kembali ke arena. Pameran mereka terdiri dari masing-masing perisai yang melindungi dua boneka dari proyektil tumpul yang terbuat dari kayu dan batu. Pada usia itu, aku akan bertarung sampai mati melawan monster mana yang ditangkap ayahku untuk membangun pengalaman pertempuran, sebuah suara yang jelas menyatakan beberapa kaki di sebelah kananku. Aku mengalihkan pandanganku untuk melihat Palisun berdiri dengan gadis berbusana berenda di setiap lengan.
Dia terus membual dengan lantang tentang pelatihannya sebagai perisai di usia mereka. Sementara itu gadis-gadis itu menderu-deru dan terkikik seolah kata-katanya mengandung emas. Dia bukan satu-satunya yang menikmati pemandangan di bawah ini. Selama 2 acara ini, pejabat lain dari kota tetangga membuat taruhan pada siswa lokalnya sendiri, sementara nama siswa yang menjanjikan disebutkan dan dipuji dengan cukup keras dengan harapan Cromeli dapat mendengarnya. Konten bersponsor. Saat siswa perisai kota Ludro, Sesir, Deura dan Maerin mundur, atmosfer berubah. Sementara Kastor dan perisai menerima sorak-sorai antusias sepanjang acara mereka memucat dibandingkan dengan ketika siswa striker naik ke platform yang telah dibesarkan untuk turnamen mereka. Acara khusus ini akan terdiri dari 6 striker perwakilan dari setiap kota, semua ambil bagian dalam turnamen. Mereka akan memulai dengan 6 duel satu sama lain untuk memperebutkan tempat mewakili kota mereka dan itu akan berakhir dengan striker yang tersisa dari masing-masing kota berhadapan di semifinal dan final. Setelah tuan rumah mengingatkan para penyerang bahwa sengaja kalah untuk membiarkan anggota tertentu dari kotanya dilarang keras, turnamen dimulai. Meskipun saya tidak berharap banyak, saya harus mengakui bahwa saya menikmati pameran tersebut. Menilai dari bagaimana Apene berhenti menonton setelah pertandingan pertama, saya yakin dia tidak akan setuju. Anak-anak bertempur dengan gerakan yang terlatih, menunjukkan kecakapan dalam kemampuan fisik dan magis. Karena bagaimana tanda atau lambang mereka telah membatasi ruang lingkup mantra mereka untuk mengambil bentuk menjadi bentuk atau tindakan tertentu, mereka harus mengandalkan pemahaman dan mengakali lawan mereka, menggunakan sihir mereka sebagai alat daripada mengandalkannya. Aku tidak bisa membayangkan kontes kecil ini akan menghiburmu dengan cara apapun, sebuah suara tipis terdengar dari belakang. Kalau begitu kau salah, kataku ringan tanpa berbalik. Pada level ini, senjata, mereka tidak diasah dan tidak fleksibel. Ini memaksa mereka untuk menjadi lebih cerdas dan kreatif. Apakah Anda tidak setuju, Penatua Cromeli? Petik 2. Pria yang lebih tua melangkah di sampingku, alisnya terangkat dalam pikiran. Apa maksudmu semakin tajam senjata kita, semakin lambat dan tidak imajinatif kita jadinya? Aku mengalihkan tatapanku ke Cromeli dengan seringai menarik di tepi mulutku. Itu akan tergantung pada orangnya, tapi godaan untuk bersandar pada alat paling tajam selalu ada. Bukankah itu sebabnya kita berevolusi dari pertarungan dengan tangan kosong? Petik 2. Anda membaca di https://webnovelonline.com. Cromeli berkedip sesaat sebelum tertawa. Kata-kata bijak yang belum pernah aku pikirkan tentang diriku sendiri. Mungkin Relictum memberikan kebijaksanaan kepada para pendirinya. Petik 2. Mungkin. Mengalihkan pandanganku kembali ke sepasang siswa striker berikutnya yang melangkah ke arena. Jadi, apakah kamu sudah menemukan seseorang yang pantas diterima di Storm Cove Academy? Aku sudah memindai seluruh siswa dan tidak ada satupun yang membawa cadangan mana yang layak untuk dibawa masuk, dia menjawab dengan nada yang mengatakan dia sudah mengharapkannya. Masih, kepala sekolah akademi kami meminta kami membawa lebih banyak talenta dari luar Aramor City jadi saya akan mengambil pemenang turnamen kecil ini. Petik 2. Apakah begitu? Bagiku, sepertinya kamu tidak pernah punya niat untuk menganggap ini serius, renungku. Sejujurnya, saya enggan mengunjungi pos terdepan ini. Cromeli lalu menoleh padaku, hidungnya yang bengkok kurang dari satu lengan dari wajahku. Jika lelaki tua beruang itu tidak memberitahuku bahwa seorang pendaki yang sebenarnya ada di sini dan membutuhkan bantuan, aku tidak akan repot-repot datang, apalagi dengan 2 siswa teratasku. Sepertinya Anda menyiratkan sesuatu, Penatua Cromeli, jawab saya, melirik pria yang lebih tua itu. Saya tidak menyadari bahwa ada pamrih dalam perjalanan singkat saya ke Akademi Aramor. Tanpa pamrih, tentu saja, jawabnya cepat dengan tawa kering. Saya hanya berharap Anda akan memberkati siswa saya dan kota ini dengan demonstrasi kekuatan seorang pendaki. Saya telah menunggu ini. Dari saat kedua siswa yang dia datangi mulai menilai saya untuk berkelahi, saya tahu kemungkinannya tinggi. Tetap saja, saya tidak berpikir mereka ingin menantang saya di sini. Konten bersponsor. Tapi masuk akal, kirim Regis. Jika kalian berdebat di sini dan mereka kalah, mereka tidak mengambil risiko kehilangan muka karena dengan bodohnya menantang seorang asgender. Sementara mendidik kaum muda itu penting, aku memilih untuk menjadi seorang asgender daripada seorang instruktur karena aku lebih menghargai barang materi, aku mengisyaratkan dengan senyuman yang menyenangkan. Perwakilan tua itu berkedip dan sepertinya kembali ke dirinya sendiri setelah beberapa saat. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menepuk lenganku. Sepertinya tidak akan sulit bergaul denganmu, Asgender Grey. Sebutkan harga Anda. Emas itu mudah didapat, kataku, sambil menunjukkan runekat yang diberikan Chief Mason kepadaku sebelumnya yang berisi pendapatan dari menjual mana bis yang telah aku gunakan sebagai boneka latihan. Tapi aku ingin tahu tentang batu aneh yang ada di tongkatmu. Seperti yang diharapkan dari seorang asgender, kamu memiliki mata yang baik, renungnya sambil mengangkat tongkatnya. Meskipun ini telah dianggap sebagai peninggalan mati oleh penguasa kita, itu masih menghabiskan sedikit uang selama pelelangan. Apakah itu berisi efek khusus atau rahasia apapun? Aku bertanya dengan acuh tak acuh, menekan keinginan saya dan Regis untuk mengkonsumsi aether yang tersimpan di dalamnya.
Jika peninggalan mati bisa melakukan bahkan sihir kuno terkecil, maka mustahil bagi sesepuh akademi di beberapa kota kecil untuk membelinya, jawab Crommelly sambil menggosok batu seukuran telapak tangan dengan ibu jarinya. Tidak, itu hanya perhiasan yang sangat mahal untuk dibanggakan. Memalukan, kataku, pura-pura kecewa. Saya tidak tahu bahwa peninggalan yang dianggap mati oleh Agrona dilelang kembali ke publik, tetapi itu masuk akal. Mengapa tidak mendapatkan kekayaan untuk sisa-sisa yang tidak akan Anda gunakan setelah mengambil semua relik yang masih utuh? Memikirkan kembali, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana hal-hal akan dimainkan secara berbeda jika saya tidak memiliki rune penyimpanan dimensional dan Chief Mason mengatakan dia perlu mengambil relik berbentuk kubus dari saya. Aman untuk berasumsi bahwa hubunganku dengan orang-orang di kota ini tidak akan seriang sekarang. Masih, jika Ascender Grey adalah penikmat semacam ini, saya tidak bisa membayangkan Anda tidak ingin menambahkan ini ke koleksi Anda, jawabnya. Bagaimana dengan ini? Jika Estim Ascender dapat mengalahkan Palisun dan cucu perempuan saya dalam pertandingan persahabatan, saya tidak hanya akan mengantar Anda ke Aramor City dan memastikan Anda benar-benar diurus, saya juga akan memberikan relik ini. Jika mereka bisa mengalahkanmu, yang perlu dilakukan Ascender Grey adalah mengucapkan kata-kata yang baik untuk mereka. Petik 2. Aku mengangkat alis. Kata-kata yang bagus. Senyuman penuh arti menggantikan ekspresi kebingungan di wajah pria tua itu. Tidak ada gunanya berpura-pura tidak tahu, Ascender Grey. Mason memberitahuku hubungan dekatmu dengan Highblood Denoir, bisiknya. Jangan khawatir, rahasiamu aman bersamaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan rasa kesal. Sepertinya kepala suku besar mengalah. Aku benar-benar tidak ingin hubunganku dengan nama yang begitu kuat disiarkan begitu cepat, tapi kurasa itu berhasil menguntungkanku saat ini. Menghela nafas, aku setuju. Kedengarannya bukan proposisi yang buruk. Bagus. Crommelly bertepuk tangan, menunjukkan senyuman yang benar-benar mencapai matanya untuk pertama kalinya. Saya kira Anda tidak akan ragu menghadapi dua murid saya pada saat yang sama. Dia benar-benar tidak ada rasa malu, aku menyampaikan dalam hati kepada Regis. Sambil mengangkat bahu, saya berkata kepada pria yang lebih tua, saya berasumsi bahwa itulah masalahnya. Seperti yang diharapkan dari seorang pendaki. Berseri-seri, saya yakin apakah siswa saya menang atau kalah, ini akan menjadi pengalaman belajar yang sangat baik bagi mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang pendaki, Regis menggema dengan mengejek. Benar-benar rubah. Dia berbicara dalam politik. Tidak perlu heran jika ada perbedaan seperti itu dalam hierarki di Alakria. Aku melihat Crommelly pergi setelah memberiku busur kecil. Dia tidak mungkin mengambil lebih dari 5 langkah lagi ketika Chief Mason segera menghampiri saya, kekhawatiran muncul di alisnya yang berkerut. Estim Ascender. Chief Mason menoleh untuk memastikan Crommelly jauh dari pendengaran sebelum melanjutkan. Permintaan maaf saya yang tulus. Penatua Crommelly hampir membatalkan kunjungannya, dan saya tahu itu akan melibatkan perjalanan Anda kembali ke kota Aramor juga. Dan dia telah bertemu banyak pendaki sebelumnya, jadi hanya mengatakan bahwa Anda adalah seorang Ascender sepertinya tidak membuatnya tertarik. Petik 2. Apa yang dilakukan sudah selesai, jawabku, suaraku mengeluarkan nada kesal. Saya berasumsi Anda telah mengantisipasi bahwa Penatua Crommelly akan meminta saya untuk mengadakan pertunjukan kecil dengan murid-muridnya. Tatapan pria kekar itu diturunkan. Dia telah menyebutkannya, iya. Baik, kemudian maju sesuai rencana. Aku berdiri untuk minum ketika Chief Mason meraih lengan bajuku. Harap berhati-hati terhadap Penatua Crommelly. Dia dikenal licik dalam rencananya, dan dia sangat menyayangi cucunya, dia membungkuk dan berbisik. Mulutku terangkat menyeringai. Jadi kamu mengkhawatirkanku sekarang. Ekspresi kepala kota tersendat dan dia tampak seperti akan merangkak ke dalam lubang. Aku bercanda, aku tersenyum, menepuk bahu pria besar itu. Saya berharap putra Anda memenangkan pameran. Kemenangan pertamanya sangat mengesankan. Petik 2. Terima kasih. Ekspresi kepala Mason cerah saat dia berseri-seri dengan bangga. Sementara itu, saya berjalan menuju pintu keluar, melewati Crommelly dengan dua muridnya. Ekspresi Apene yang galak mencerminkan tekadnya sementara Palisun tampak seperti sudah menang. Bukannya aku khawatir, tapi apakah kamu akan baik-baik saja? Mereka tampaknya menyembunyikan sesuatu dan Anda telah menghabiskan sebagian besar cadangan aether Anda mencoba membangunkan Sylvie, Regis menyuarakan keprihatinannya. Mereka berasumsi bahwa saya adalah pendaki baru yang hampir tidak berhasil dalam pendakian pertamanya. Senyuman tersungging di bibirku saat aku meninggalkan ruang menonton. Aku sudah bosan berlatih melawan monster mana di dekat sini, dan apakah duel ini akan terbukti menantang atau tidak, setidaknya aku akan menikmati bersantai.